hukum di strata tertinggi sekalipun masih bisa dipermainkan oleh alat-alat kekuasaan. Memang sangat memberikan kesan seolah-olah demokrasi kita ini sedang dirusak oleh tangan-tangan yang tidak terlihat. Ada invisible hand yang berusaha merusak segala bentuk perjuangan kita dari reformasi sampai saat ini. Ada kekhawatiran baru, yaitu bangkitnya Orba, politik feodal yang mulai dipergunakan. Lalu mulai lagi tampak hadirnya sosok Titik Soeharto. Halo guys, jumpa lagi di Open Your Mind. Tragedi putusan MK nomor 90 yang kemarin ini tentunya sangat membuat kita merasa down ya secara hukum. Bahwa kita seolah-olah dibukakan mata kita bahwa hukum di Indonesia ini memang tidak sedang baik-baik saja. Kita bisa melihat dengan mata telanjang bahwa ternyata hukum di strata tertinggi sekalipun masih bisa dipermainkan oleh alat-alat kekuasaan. Dalam kondisi yang seperti ini, sungguh yang kita butuhkan saat ini adalah orang-orang yang mampu memperbaiki, yang punya kapasitas, punya kemampuan, dan tentunya punya keberanian. Dan semua ini kita temukan ada dalam diri Profesor Mahfud MD. Profesor Mahfud ini lahir di Sampang, Madura, tanggal 13 Mei 1957. Dari kecil beliau sudah dibekali ilmu pengetahuan agama yang sangat tinggi. Ya, dari surau ke surau, dari madrasah ke madrasah, dari diniyah dan seterusnya. Sehingga pemahaman agamanya tentu tidak perlu kita ragukan lagi. Di samping itu, Profesor Mahfud ini adalah seorang guru besar di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Ya, selain dosen dia juga guru besar dan sederet jabatan penting yang berhubungan dengan hukum, dari Menteri Hukum dan HAM, lalu pernah juga menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, Menko Polhukam sekarang, dan sederet jabatan lain yang berhubungan dengan hukum. Kontribusi Pak Mahfud ini dalam hukum Indonesia tentu sangat-sangat besar dan kita sudah sama-sama mengetahui itu. Pun juga gagasan-gagasan beliau soal penegakan hukum. Pak Mahfud pernah mengatakan, jika saja penegakan hukum di Indonesia ini bisa dilakukan dengan baik, maka ini sudah bisa menyelesaikan 50% dari masalah negara kita. Kita lihat betapa pentingnya penegakan hukum. Di samping itu, penegakan hukum yang baik juga penting bagi demokrasi kita. Yes, tepat sekali. Sekarang ini kita juga sedang bermasalah dengan demokrasi. Kita bisa lihat semua yang terjadi berkenaan dengan pemilu tahun 2024 ini memang sangat memberikan kesan seolah-olah demokrasi kita ini sedang dirusak oleh tangan-tangan yang tidak terlihat. Ada invisible hand yang berusaha merusak segala bentuk perjuangan kita dari reformasi sampai saat ini. Seolah kita lupa bahwa apa yang sudah kita dapatkan sekarang diawali oleh sebuah perjuangan dan pengorbanan. Ya, tahun 1998. Tentunya sebagian besar dari masyarakat Indonesia masih ingat apa yang terjadi tanggal 13 sampai 15 Mei 1998, di mana saat itu terjadi kerusuhan yang luar biasa di Jakarta dan beberapa daerah lainnya. Diawali oleh krisis finansial di Asia, pemerintah saat itu tidak bisa mengatasi permasalahan politik dan sosial yang terjadi. Lalu pecahlah demonstrasi di mana-mana dan akhirnya tanggal 12 Mei terjadilah peristiwa Trisakti, di mana 4 orang mahasiswa tertembak dan terbunuh. Dan akhirnya ini memicu kerusuhan yang lebih besar di tanggal 13 sampai 15. Saat itu terjadi kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa. Banyak sekali orang-orang saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa ini yang rumahnya dijarah, bahkan dilecehkan, diperkosa, bahkan dibunuh. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan, korban yang terjadi ini sangat luar biasa. Lebih dari 1.000 orang meninggal, ratusan orang diperkosa. Belum lagi korban-korban yang hilang dan korban-korban penculikan. Dan sayangnya sampai saat ini pemerintah belum bisa memberikan hukum yang tegas, memberikan penyelidikan yang jelas mengenai siapa saja yang bertanggung jawab atas kerusuhan ini. Meskipun pemerintah sudah tahu siapa saja yang menjadi kunci dari kejadian ini. Sehingga ini tentu saja sangat menyakiti dan membuat para orang tua dan keluarga para korban ini tidak bisa terima. Dan sampai sekarang masih menuntut penjelasan dari pemerintah kita. Nah, sayangnya belakangan ini ada kekhawatiran baru, yaitu bangkitnya Orba, politik feodal yang mulai dipergunakan. Lalu mulai lagi tampak hadirnya sosok Titik Soeharto yang sudah jelas-jelas menjadi dewan penasihat TKN-nya Prabowo Gibran. Lalu bahkan katanya beliau juga nyalek melalui Partai Gerindra. Ini semakin memperkuat aroma bangkitnya Orba. Entahlah.
Apakah hanya demi kekuasaan kita bisa melupakan semua kejadian yang terjadi tahun 98? Apakah kita masih bisa tega terhadap mereka-mereka yang menjadi korban? Apakah kita masih bisa memberikan jawaban kepada para orang tua dan keluarga yang saat itu kehilangan anak, suami, atau mungkin istrinya? Semoga saja mata kita bisa terbuka dan perjuangan reformasi dari 98 sampai saat ini yang sudah dibangun dengan darah dan air mata tidak lagi sia-sia hanya demi perpanjangan kekuasaan semata. Salam and open your mind.